Halo, selamat siang teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas dan juga kita akan mencobanya sebentar dalam Proteus. Itu berhubungan dengan rangkaian Wheatstone Bridge dan juga penguat diferensial. Sebelumnya minta maaf karena saya akan record menggunakan handphone saja karena laptop saya belum terlalu kuat untuk hal itu. Jadi saya akan menjelaskannya secara jelas kepada teman-teman semua berhubungan dengan rangkaian. Halo teman-teman, di sini rangkaiannya sudah saya siapkan. Ada beberapa komponen yang perlu teman-teman siapkan. Itu ada resistor, ada LDR, dan juga baterai. Jadi baterainya itu kita kasih 5 volt, tegangannya 5 volt DC, dan juga ada 3 resistor yakni 10 ohm semua nih teman-teman. Nah, apa yang perlu kita ubah di sini? Di sini yang perlu kita ubah itu adalah lux pada LDR-nya. Ini yang awalnya itu adalah 100. Oke, apa yang terjadi ketika luxnya kita ubah menjadi 100, teman-teman? Kita jalankan dulu. Nah, di titik C, ini titik C ya teman-teman, ini titik C, dan ini titik D. Nah, ketika diubah menjadi 100 lux, di titik C itu 2,5. Di titik D itu menjadi 0,98. Nah, kita ubah lagi menjadi 500. Nah, ini teman-teman. Ketika diubah menjadi 500 lux, itu perubahan yang terjadi adalah di titik D ini, pengeluaran di titik D, itu menjadi 0,29. Kalau di titik C itu tetap menjadi 2,5. Kita ubah lagi menjadi 1000. Ketika luxnya menjadi 1000, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah di titik D itu menjadi 0,16 volts, di titik C itu menjadi 2,5, masih seperti semula. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan dari rangkaian yang telah kita buat tadi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apa hubungan intensitas cahaya dengan rangkaian Wheatstone Bridge? Nah, gini teman-teman. Yang pertama, kita punya sensor di sini. Yang perlu kita tahu bersama-sama, kita punya sensor di sini. Itu adalah LDR, sensor cahaya. Jadi dia sifatnya itu semakin tinggi tingkat cahayanya, maka resistansinya akan menurun. Nah, kenapa dia berpengaruh terhadap rangkaian ini? Ya karena ketika resistansinya menurun, itu akan berpengaruh juga terhadap keluaran atau tegangan yang akan dihasilkan, tegangan keluarannya atau Vout-nya. Di sini ada 10K, ada 10K, ada 10K. Jika ini atau intensitasnya kita naikkan, luxnya tadi, dalam hal lux tadi teman-teman, yang kita ubah dari 100, 500, dan 1000, itu akan mempengaruhi resistansinya. Jadi, resistansinya akan menurun jika kita naikkan luxnya. Yang dimana tadi, dari 100 yang kita ubah di sini teman-teman, di luxnya dari 100 menjadi 500, dan apa yang terjadi sudah kita lihat sebelumnya. Nah, itulah mengapa hal itu terjadi teman-teman. Sederhananya seperti itu. Karena jika resistansinya itu naik atau turun, maka Vout-nya itu akan berpengaruh juga. Dia akan berpengaruh juga, naik atau turun juga. Yang dimana kita tahu bahwa Vout atau tegangan keluaran itu berhubungan juga dengan arus dan juga resistansi dari komponen-komponen yang ada, teman-teman. Pertanyaan diskusi yang kedua, teman-teman, pada kondisi apakah jembatan akan balance? Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya tadi, yang dimana jembatan akan balance ketika
titik ini dan titik ini, atau titik C dan titik D, VD atau VC-nya itu sama. Jadi, rangkaian itu menerapkan istilahnya itu hukum Kirchhoff 1, yang dimana I masuk sama dengan I keluar, atau arus masuk itu sama dengan arus keluar. Di sini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui atau kita ketahui secara bersama-sama, jika resistansi yang ada pada setiap komponen ini sama, tentu V keluaran atau VD-nya itu akan sama seperti VC. V di titik C dan V di titik D. Artinya VC itu sama dengan VD. Di sini setelah saya coba-coba, ternyata hasil yang mendekati atau V keluaran yang ada atau mendekati dengan V di titik C itu adalah ketika saya jadikan luxnya itu 19. Mengapa demikian? Kita pakai konsep yang pertama, yakni sifat dari LDR itu sendiri. Ketika luxnya itu kita naikkan, resistansinya akan menurun. Nah, kok pakai kok pakai luxnya yang 19, yang turun, yang kecil. Nah, karena jika luxnya itu 19 atau intensitas cahayanya kita turunkan, maka resistansinya itu akan naik. Nah, di sini teman-teman, inilah hasil yang lebih dekat dengan V di titik C. Ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ketika luxnya kita ubah menjadi 19. Sederhananya, pada kondisi apa ini bisa seimbang? Pada kondisi di mana V di titik C itu sama dengan V di titik D. V masukan itu sama dengan V keluaran. Dan di saat itulah tidak ada perbedaan potensial yang terjadi. Yang dimana akhirnya V out-nya itu sendiri sama dengan 0. Karena V di titik C ini sama dengan V di titik D. Seperti itu. Juga bisa memakai lux 20 teman-teman. Inilah yang terjadi jika kita menggunakan lux 20. Titik C itu 2,5 dan titik E itu adalah 2,47. Seperti itu. Rangkaian yang kedua ini teman-teman itu adalah penguat diferensial untuk strain gauge. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang saya pakai. Ini ada baterai 5 volt, ada resistor. Ini ada resistor. Untuk strain gauge-nya itu kita bisa menggunakan potensio. Terus ada op-amp juga yang kita pakai di sini, rangkaian op-amp. Nah, yang perlu kita coba di sini adalah kita akan mengubah resistansi dari strain gauge ini ke 120 ohm. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita masukkan 120 ohm, itu adalah 0,84 volt, itu keluarannya, tegangan keluarannya. Apa yang terjadi ketika kita mengubahnya menjadi 121 ohm? Ini sudah ya 121 ohm ya teman-teman. Lalu kita mainkan. Yang terjadi adalah 0,83. Itu tegangan keluarannya. Lalu kita ubah menjadi 122 teman-teman. Lalu kita mainkan kembali. Apakah kelihatan?
Oke, kita mainkan kembali. Yang terjadi itu keluarannya Vout-nya itu sama dengan 0,82. Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman. Di sini ada rangkaian Wheatstone bridge, yang dimana yang kita pakai di sini adalah sensor tegangan. Terus ada penguat juga, penguat potensial juga atau op-amp. Nah, ada beberapa pertanyaan dari rangkaian yang kita telah cobakan. Itu adalah apa yang terjadi jika resistansi pada strain gauge-nya itu kita ubah dari yang 120 tadi menjadi 121. Bagaimana hubungannya dengan keluarannya atau tegangan keluarannya, apa yang terjadi? Yang pertama, rangkaian strain gauge ini, itu tegangannya itu sangat kecil sekali. Bahkan bisa mencapai microvolt sampai millivolt, teman-teman. Jadi, ini juga akan dilanjutkan dengan diskusi pada pertanyaan diskusi yang kedua, teman-teman. Pertanyaannya itu, apa kegunaan penguat diferensial pada rangkaian strain gauge ini? Nah, yang kita tahu keluaran dari rangkaian strain gauge ini itu sangat kecil, maka kita pakai op-amp. Nah, pakai op-amp ini itu dapat memperkuat sinyal tadi, sehingga kita bisa membaca sinyal tersebut, teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah mengapa penguat ini diperlukan dalam rangkaian strain gauge ini atau pada rangkaian sensor tekanan ini. Seperti yang kita lihat bersama-sama tadi, ketika resistansinya itu kita naikkan kecil dari 120 ohm, terus kita ubah lagi menjadi 121 ohm dan juga 122 ohm, volt yang keluar itu akan turun. Dari yang 120 tadi adalah 84, 121 itu adalah 0,83 dan 122 itu sama dengan 0,82. Itu menandakan bahwa seperti yang saya jelaskan pada percobaan yang pertama, tegangan itu akan sangat dipengaruhi oleh resistansi yang ada. Seperti itu. Demikian yang perlu kita diskusikan untuk hari ini, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.